Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, catatan gemilang ditorehkan industri pertanian lewat peningkatan produksi dan juga nilai ekspor yang terus menunjukkan tren positif meski di tengah pandemi. Tak cuma itu, kinerja kredit usaha rakyat atau KUR di tahun 2021 pun telah melampaui dari target. Dan berikut ini kami akan tampilkan data kinerja pembangunan pertanian Indonesia dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita mulai dari peningkatan produksi pertanian yang berujung pada meningkatnya ekspor komoditas pertanian. Di tahun 2019, ekspor pertanian Indonesia ini mencapai 390,16 triliun rupiah. Angka itu kemudian meningkat 15,79% atau sama dengan 451,77 triliun rupiah. Kemudian kita lihat di tahun 2021 kembali meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 38,68% atau senilai dengan 625,04 triliun rupiah. Nah, kita sudah melihat tren positif ekspor pertanian ini. Kali ini kami akan tampilkan data lainnya, yaitu produksi pertanian yang juga punya catatan positif. Ialah produksi padi di tanah air yang memiliki atau dikenal sebagai negara dengan angka konsumsi beras tertinggi di dunia atau setara dengan 97,6 kg per kapita yang mengkonsumsi dari beras setiap tahunnya. Nah, jika kita lihat dari neraca tahun khususnya di tahun 2020 sampai 2021 terdapat peningkatan produksi dan juga serapan dari konsumen. Sementara itu selama lebih dari setahun ternyata di tahun 2020 Bulog juga mencatatkan ada sekitar 511.000 ton stok yang harus dibuang karena stok ini memang sudah tidak layak atau sudah rusak mutunya. Kita lihat di neraca tahun 2020 adalah di grafis yang berwarna hitam dan yang warna kuning ini adalah grafis untuk neraca tahun 2021. Surplus awal tahunnya saja sudah menunjukkan tren positif atau jika dibandingkan dari 5,94 juta ton ini menjadi 7,39 juta ton beras yang sudah dimiliki oleh Indonesia khususnya. Kemudian kita lihat produk berasnya sendiri ada berapa banyak. Ternyata di tahun 2020 31,33 juta ton. Lalu meningkat di tahun 2021 31,82 juta ton. Konsumsinya di masyarakat ternyata juga mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. 29,37 juta ton kemudian naik menjadi 29,58 juta ton. Yang terakhir kita lihat surplusnya yaitu saat akhir tahun naik cukup signifikan di sini dari 7,39 juta ton menjadi 9,63 juta ton per tahun 2021. Nah, di antara negara Asia, ternyata Indonesia menjadi negara kedua yang memiliki tingkat produktivitas maksud kami gabah tertinggi di dunia, yaitu di posisi pertama terdapat Vietnam dengan perkiraan produksi 5,82 juta ton per hektarnya. Kemudian kita lihat Indonesia ternyata 5,19 juta ton per hektar. Kemudian ada juga Bangladesh 4,74 juta ton per hektarnya. Ada juga kemudian Filipina 3,9 juta ton. Kemudian kita lihat di negara atau 3 daerah di Asia yang lainnya ada di Myanmar 3,79 juta ton per hektar dan yang terakhir ada di Thailand 3,09 juta ton per hektar. Padahal Thailand ini bisa dinilai sebagai salah satu negara yang hampir mirip dengan Indonesia, konsumsi dari berasnya cukup tinggi di sana. Namun Indonesia ini ternyata lebih unggul dengan 5,19 juta ton per hektarnya. Nah, melimpahnya padi di tanah air membuat harga jual beras pun ikut bersaing. Tak heran di antara 11 negara ASEAN, Indonesia ternyata menjadi negara kedua yang memiliki harga beras termurah. Kita lihat hanya sekitar Rp12.380 per kilogramnya. Dan namun untuk posisi paling murahnya ini ditempati oleh Vietnam sebesar Rp11.492 per kilogram. Yang tertinggi ternyata ada di Singapura kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN, yaitu sebesar Rp26.932 per kilogramnya. Kemudian untuk Brunei sekitar Rp19.000 per kilogram, untuk Laos Rp15.700 per kilogramnya, kemudian di Filipina Rp12.800 per kilogramnya.
kenaikannya. Sementara itu, seperti yang sudah kami singgung di awal, kinerja pembiayaan KUR sektor pertanian tumbuh positif dan telah melampaui target di tahun 2021. Kita lihat penyaluran KUR oleh Kementerian Pertanian. Di sini adalah tanaman pangan, ada serapannya sebesar 26,81 triliun rupiah. Kemudian ada hortikultura sebanyak 7,85 triliun rupiah. Kemudian kita lihat ada perkebunan 20,28 triliun rupiah. Yang terakhir adalah peternakan 15,06 triliun rupiah. Totalnya serapannya ada sekitar 2,6 juta debitur yang meminjam dana untuk usaha mereka. Padahal targetnya sekitar 70 triliun rupiah yang harus dicapai di tahun 2021. Realisasinya pemirsa ternyata mencapai 85,62 triliun atau naik dan juga melampaui dari target sebesar 122,31% dari target semula yaitu sebesar 70 triliun rupiah. Di tahun 2022 ini anggaran plafon KUR pun dinaikkan menjadi 377,17 triliun rupiah. Ini angka yang jauh signifikan kenaikannya. Lalu kita lihat lagi, padahal pemirsa jika kita melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 ialah inflasi. Namun Indonesia dapat menekan laju inflasi di bawah 3%. Nah, pengamat ekonomi menyebut pengelolaan di sektor pertanian yang meliputi produksi dan juga kesejahteraan petani mampu menjadi penopang ekonomi nasional. Kita lihat bagaimana tingkat inflasi di dunia. Ternyata Indonesia ini tingkat inflasinya masih di bawah 3%. Padahal jika kita lihat Turki ini menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat inflasi tertinggi sebesar 61,14%. Ada juga Argentina 52,4%. Kemudian di Rusia 16,7%, di Brazil ini 11,3%. Amerika Serikat juga mencatatkan inflasi sebesar 7,9%. Tidak ketinggalan Korea Selatan ini sekitar 4,1%. Terakhir kita lihat apa sebenarnya strategi yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian untuk pembangunan sektor pertanian di tanah air. Ada sejumlah strategi yang sudah ditanamkan atau dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Di antara adalah program ketersediaan akses dan juga konsumsi pangan berkualitas yang terus digencarkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian yang kedua adalah program nilai tambah dan juga daya saing industri. Ini mulai dari memperbaiki kemasan untuk nilai jual yang lebih tinggi dan juga pelebaran pasar. Kemudian yang ketiga adalah program pendidikan dan juga pelatihan vokasi bagi petani-petani di lingkungan desa agar mereka ini mendapatkan pendidikan dan juga pelatihan vokasi sehingga mereka dapat mengembangkan bisnisnya. Yang terakhir adalah program dukungan manajemen bagi mereka atau bagi petani dan juga peternak agar juga bisa mengembangkan bisnisnya tidak hanya di Indonesia, melainkan bisa sampai ke kancah internasional. Nah, jika tren positif di sektor pertanian ini terus berlanjut, maka ambisi Indonesia untuk menjadi lumbung pangan tidaklah mustahil. Mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun tentu perlu dikelola dengan baik dan benar. Keseriusan dalam mengembangkan sektor pertanian wajib dilakukan agar Indonesia tidak lagi tertinggal dari negara lain dan bisa membawa satu misi penting, yaitu menjadi percontohan untuk negara lain yang juga ingin membangun sektor pertanian mereka menjadi lebih gawat. Untuk sementara saya kembalikan ke Resa.